Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KRPM TV. Jadi malam ini kami akan memberikan satu edukasi ya, ataupun apa ya, kita sama-sama belajar lah. Tidak ada niat kita untuk menggurui ataupun istilahnya itu lebih tinggi ilmunya. Kita sama-sama belajar. Berhubung hari ini cuaca tidak menentu, habis hujan mau penelusuran juga tempatnya tidak memungkinkan, Mungkin becek lah. ya apalagi untuk kita modernisasi, takut kotor. Mungkin saya akan membahas sedikit mengenai keilmuan ya. Jadi keilmuan itu banyak sekali jenisnya, terutama yang akan kita bahas adalah ilmu yang berbasis spiritual, jadi yang masih di lingkup spiritual. Jadi spiritual itu mungkin kalau dari pandangan saya itu bukan suatu hal ataupun kita itu memikirkan bagaimana untuk menjadi seorang yang sakti lah mungkin ya. Jadi kalau dari pandangan saya, spiritual itu hanyalah suatu sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut saya. Karena setiap orang itu pasti memiliki pendapat masing-masing. Mungkin spiritual untuk melihat hal gaib lah atau apapun itu, saya benarkan memang benar, karena saya belajar juga kebetulan bonusnya itu ya. Iya. Kalau mengetahui seputar hal gaib itu hanya bonus menurut saya, karena spiritual itu hanyalah urusan kita dengan Yang Maha Kuasa itu. Jadi kalau kalian mau belajar, misal belajar spiritual hanya untuk tahu aktivitas di dalam dunia gaib, itu terserah kalian. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa belajar hal-hal gaib seperti itu, jika tidak kalian landasi dengan iman yang kuat, kalian akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif, itu pasti. Jadi kita belajar juga kita menebarkan iman pada Tuhan, itu sholat, puasa dan lain sebagainya. Karena kita belajar juga pasti ya, pertama itu tirakat, itu pasti ada, karena kita orang Jawa tuh. Tirakat, puasa, dan puasa juga banyak ya macamnya. Ada puasa putih, puasa ngerawat, puasa sunah Senin Kamis dan lain sebagainya, tapi geni. Tergantung dengan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Yang penting itu hanya satu, puasa wajib bulan Ramadan. Itu wajib. Yang lain sunah. Mau Senin Kamis, mau puasa weton apa sebagainya, Terus sunah. Itu sunah, nggak diwajibkan. Iya. Dan kegiatan punya hajat nggak apa-apa, kalian lakukan. Puasa mutih itu oke. Puasa undur-undur Dalam hal cinta oke, puasa mutih 7 hari 7 malam beres. Yang penting kalian pasrah, ikhlas, dan istiqomah. Itu harus kalian tanam pada diri kalian. Jika hanya untuk mencoba lah, cara kasarannya poso mutih ben kayak seneng, mau 1 tahun pun nggak akan dapat, karena kalian tidak mempunyai satu keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu gini loh, bagaimana mungkin kalian mendapatkan sesuatu jika Tuhan saja kalian ragukan kuasaannya. Itu karena hanya sepersekian second Tuhan itu untuk membalikan hati seorang manusia jika kalian punya keyakinan dan iman yang kuat. Itu jadi jika kalian punya suatu keinginan,
lakukanlah dengan istiqomah, yakin dan ikhlas. Pasrahkan semuanya itu pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mungkin ada yang dipertanyakan. Oh iya, gini Mas. Ini saat ini kau Mas. Ini seputar spiritual Mas ya. Kalau spiritual itu mengenal dulu kan kita punya nenek moyang Mas ya. Ya, Nah, pertanyaan saya itu kenapa nenek moyang itu dulu itu bisa sakti gitu Mas? Dan apa yang maksudnya apa yang jadi apa yang bisa dia buat jadi sakti gitu. caranya Heeh. kalau dari pandangan saya ya, memang orang zaman dulu itu saya anggap mempunyai suatu kesaktian, Ya. dan di era itu pula belum ada yang namanya kemajuan teknologi. Jadi kalau saya boleh katakan, mereka sering melakukan suatu tirakat di mana semisal kayak puasa, karena kan orang dulu itu juga tahan yang namanya lapar. Ya. Itu mereka puasa, tirakat dan lain sebagainya menurut apa yang mereka anut ya. Kalau zaman dulu mungkin kejawen ya. Iya. Itu jadi orang dulu itu kalau semisal mengobati orang kan nggak perlu ke dokter. Zaman dulu juga belum ada dokter, Belum ada. cukup bismillah saja dipegang akan sembuh, karena mereka meyakini bahwa tirakat mereka itu apa ya, tidak sia-sia lah intinya. Jadi mereka tirakat itu ada gunanya. Itu bisa Kejenaran. itu sebelah guys. Itu sebelah. Karena seiring berkembangnya zaman dan tumbuhlah makhluk-makhluk yang milenial, mereka belajar hanya untuk apa ya, mencari wah pamer sana sini, punya ilmu ini itu. Karena orang zaman dulu kan enggak, mereka menggunakan ilmunya hanya untuk kepentingan mungkin pribadi, bisa untuk bersama, menolong sesama. Kalau zaman sekarang itu berbeda. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa spiritual itu untuk masalah pribadi, untuk masalah ini masalah itu, dan juga marak yang apa sih kayak tawuran gitu kan, spiritual untuk mencari ilmu kebal. Ilmu kebal itu aktif bila ada ancaman. Benar itu. Kalau untuk debus ya, ilmu untuk debus itu ada yang ilmu pure ilmu, ada yang trik juga. Jadi perlu kita pahami, tidak semua orang yang praktek ilmu kebal itu murni kekebalan. Itu ada yang trik. Tapi saya nggak akan bongkar karena saya nggak mau apa ya, merusak lah tradisi orang zaman dulu yang sudah dibuat. Jadi cukup saya yang tahu dan orang-orang ini yang tahu triknya bagaimana. Mungkin kalau seputar ilmu kebal itu yang jenisnya ya, ada yang cuma kebal sajam, ada yang kebal senjata api dan sebagainya. Tidak semua orang mempelajari ilmu kebal itu kebal segala benda, tidak. Ada yang mengaku punya ilmu kebal, dia sakti, tabrak kereta dia mati. Itu banyak juga. Itu enggak kebal. Yang namanya kebal itu dia nggak bisa mati, dah itu aja. Rawa rontek. Orang yang punya rawa rontek saja sekarang dia mati. Bagaimana dia bisa bilang bahwa dia itu kebal? Mungkin dulunya ya, kalau
dulu kan ada perang gitu ya, Iya. perang dia nggak mati, nah itu bisa dikatakan dia itu punya ilmu kebal. Tidak untuk sekarang. Kalau sekarang ilmu kebal mau buat apa sekarang? Polisi sekarang Mas. Nggak ramai, Musuh polisi nah, Mas. nggak ramai tawuran, nggak ada apa ya, nggak ramai pembacokan. Iya. Karena sekarang itu hukum. Nah, Musuh. sekarang adanya hukum, jadi nggak perlu kita belajar ilmu kebal apalah segala macam. Kalau kalian ini belajar juga tidak apa-apa, tetapi mau buat apa gitu loh. Kalau cuma mau buat pamer, apakah mereka itu percaya kalau ilmu kebal itu ada? Contohnya gini, seseorang bisa melihat jin lah, indigo ya. Iya. Ketika dia memamerkan kemampuannya kepada orang lain, toh kalau orang lain itu percaya, kalau enggak kita akan rugi, percuma bisa melihat kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Kalau yang kita kasih tahu nggak percaya, itu percuma. Nanti nabrak tak mau. Iya. Aku gak percaya. Aku ngerti dhewe, lah repot kan ngono. Jadi kembali lagi, jika kalian mempunyai suatu hajat lah, ya sebisa mungkin usahakan untuk tirakat puasa ataupun dzikir di malam hari, tahajud. Yang paling penting itu sholat wajibnya jangan ditinggal. Jadi percuma kalian sholat sunnah, mau sholat duha, sholat tahajud, tapi kalian tidak pernah melakukan sholat wajib. Karena apa ya, iya wajib dulu baru sunnah, ngono aturannya ngono pokoknya. Bisa apik kangen rere. Iya Mas, gini Mas. Kalau orang zaman dulu kan mungkin sering yang namanya bakar dupa atau kemenyan itu ya. Nah, iya. Itu merupakan, apakah itu syirik atau musyrik atau emang diperbolehkan? Ya apa Bang? Kalau dari saya, Iya. saya juga sering bakar dupa di rumah, Iya. tapi hanya untuk pewangian, sarana fokus saya ketika meditasi itu. Jadi kalau sekarang mau dianggap musyrik, dianggap syirik, saya nggak peduli, karena semuanya tergantung pada niat kalian. Jika kalian itu niatnya baik, ya pasti hasilnya positif. Tapi jika niat kalian negatif, maka semuanya akan negatif. Itu. Dan juga bakar dupa katanya itu mengundang sosok gaib. Iya. Mereka akan datang ketika mereka suka dengan baunya. Kalau nggak suka ya nggak akan datang. Itu. Gitu ya. Iya. Tapi rata-rata banyak kan ada yang suka ya. Iya, terutama cewek-cewek. Cewek itu biasanya ketika bau dupa itu tercium, mereka akan datang, karena bukan mereka dimakan ya, mereka suka dengan baunya itu. Apalagi karena setiap malam itu membakar itu, dan kan nggak tahu siapa yang datang. Sosok itu akan selalu datang, bahkan dia tidak akan pulang. Itu negatifnya di situ. Makanya jangan pernah membuat sesuatu yang apa ya, di luar batas kemampuan kalian lah. Itu nggak baik. Kalau itu soal minyak kembang itu Mas, gimana Mas? Minyak kembang itu kan digunakan untuk
ziarah ya, Hmm. agar si bunga itu wangi. Iya. Itu tidak sedikit juga yang cepat gaib yang menyukai aroma, terutama untuk mereka makan itu. Jadi sebenarnya makanan mereka itu, jika kalian tahu ya, sangat hina makanan mereka, menjijikan, kotoran itu makanan mereka. Kalau mereka mau meminta sesuatu barang, misalnya wangian, itu mungkin sudah makanan yang paling enak yang pernah mereka makan. Mungkin ya, karena kita juga memiliki pengetahuan yang terbatas tentang mereka. Kalau untuk mengenai sesajen gitu Mas. Sesajen itu hanya untuk apa ya, kalau menurut saya itu menghormati lah leluhur kita. Toh Kanjeng Sunan Kalijaga juga menyebarkan agama Islam dengan gamelan, Iya. bawa sajen, wangian seperti itu. Jadi jauh dari kata syirik ataupun musyrik lah pandangan saya ya. Karena Kanjeng Nabi itu juga melakukan hal seperti itu. Iya, itu rasa kesaktian orang zaman dulu itu puasa sama tirakat tuh. Iya. Kalau kalian mau ya, Sampai ngebleng juga Mas ya. iya, monggo dilakukan. Tetapi Kalau buat harus ada guru yang pasti, jangan di YouTube, sesat nanti. Harus ada guru. yang datang bukan positif tapi malah Iya. negatif. Kalau kalian ingin belajar ilmu itu, carilah guru yang benar-benar kalian percaya. Nyata. Guru nyata lah. Yang memang Istilahnya. ahli di bidangnya. Itu. Jadi semisal kalian itu belajar di YouTube, katanya puasa 7 hari, dan cinta lolos, itu kalian harus tahu ya, jenis puasanya itu apa, niatnya di mana. Di samping itu kan masih ada wiridnya juga. Iya. Tuh, tak kasih satu tip ya, buat pecinta wanita. Terus pecinta wanita itu sebabnya. Lakukan puasa mutih 7 hari itu dengan wirid ya Rahman ya Rahim. Wes, jangan ada niat untuk memikat ya, niatnya pasrah. Tuhan itu tahu niat kalian, nggak perlu kan namanya siapa, bapaknya siapa, nggak perlu, nggak penting. Yang penting kalian itu ikhlas, pasrah, cukup. Jika itu memang jodohmu, dia jadi milikmu selamanya. Tuh. Tapi kalau memang bukan jodoh ya Ya, usah berharap. jangan puasa untuk memaksa. Cara memaksa itu nggak enak. Ya. Itu untuk percintaan ya. Kalau untuk kekuatan ya, la haula wala quwata illa billah, itu amalkan itu. Jalur kanan, banyaknya. jalur kanan lo ya, jalur kiri ya jangan. Tuh Bondowoso itu kuat. Kalau urusan pemikat ya jalur kiri, pergi ke Sendang, minta sama Mbak Sendang. Mas Ajen. Kalau neng gini dukun. Tuh. Jadi kalau kalian ingin belajar suatu ilmu spiritual ya, silahkan kalian belajar. Kalian cari guru yang benar-benar kalian itu percayalah. Carilah guru yang benar-benar paham di bidangnya. Misalkan kalian terlilit utang, Pak Tunas, ada markan pesugihan, itu carilah orang yang benar-benar paham di bidang pesugihan. Jangan di dukun online, utang gak lunas di kalian amblas. Karena pesugihan juga butuh modal, tidak seinstan yang mereka bilang. Tuh, kalian perlu sesajen untuk ritual, apalah segala macam.
itu butuh modal. Jadi jika ada orang bilang pesugihan itu mudah, tidak semudah itu Pak Kuso. Pesugihan itu sulit, bener-bener sangat sulit. Karena apa? Di situ, di sisi lain kalian tidak punya uang, hutang banyak, kalian ingin pesugihan pun juga butuh modal. Iya. Jadi kan mau utang lagi, utang uang terus. Kayaknya sementara, matinya cepat. Itu pesugihan yang kelas berat ya. Kalau yang tuyul itu pesugihan paling mudah, paling simpel tuyul itu. Tapi ya lama, sugihnya lama. Karena nyalongnya sedikit-sedikit tuyul itu. Nggak bisa banyak. Tuyul itu tidak bukan tuyul saja ya, bahasa jin lah. Mereka tidak mengenal yang namanya uang. Yang mereka tahu hanyalah emas, perak, berlian, dan benda-benda logam lainnya. Kalau uang mereka tidak tahu. Jadi kalau tuyul itu mencuri uang, itu yang mereka tahu hanya warnanya, yang merah sama yang biru. Itu yang mereka tahu. Jadi tidak mungkin suatu majikan tuh menyuruh tuyul itu carilah uang 50 ribuan misalnya. Dia gak akan paham dengan bahasa itu, karena di dunia mereka tidak mengenal namanya uang. Di pasar gaib juga tidak ada jual beli, adanya barter. Iya, barter. Suatu benda ditukar dengan benda lainnya. Itu. Ya. Saya tahu itu waktu mediumisasi di pasar setan Gunung Lawu. Itu. Mereka menjual suatu benda, yang beli pun juga membawa suatu barang seperti logam ya. Iya. Kan zaman dulu ada ya, seperti uang segini, Iya. logam. Iya. Nah, itu ditukar dengan makanan seperti itu. Jadi ya saya bahasakan itu barter lah, karena tidak ada nominal dalam benda tersebut. Tuh loh. Jadi berbentuk logam itu kan ya. Iya, yang bawa barang tukar dengan barang itu ada. Kan jadi itu kan jadul ya. Sejak dulu Iya. dia sudah ada itu loh. Iya. Kalau dibilang tidak mengikuti zaman modern, karena mereka apa ya, tidak mengenal lah yang namanya HP, kamera dan segala macamnya. Jadi yang mereka tahu hanyalah apa ya, ya barang, benda, sebuah benda. Di video sebenarnya juga saya sudah menjelaskan bahwa pesugihan itu bukan pure mereka itu memberikan uang dari bank gaib lah istilahnya ya. Diambil dikasih kalian, itu enggak. Itu rezeki tetangga kalian, satu desa, satu RT, satu RW itu yang digeser ke rumah kalian. Itu pesugihan. Iya, cara zaman sekarang ya digobloki lah istilahnya itu. Karena ya tadi tidak dari bank gaib, tidak. Jadi gak ono ya Mas ya sebenarnya bangga itu. Kalau memang ada, saya tak merguru pada orang itu. Mau bayar berapapun saya akan bayar. Kalau memang orang itu bisa membuktikan ya, dia ambil uang dari bank gaib, tunjukkan ke saya akan berguru padanya. Tuh, dah. Oh iya Mas, ini satu pertanyaan lagi Mas ya. Soal guru Mas, nenek moyang kita itu berguru kepada siapa Mas? Kalau zaman dulu ya, mereka mempunyai sebuah keyakinan. Intinya yakin pada apa yang mereka anut. Misalkan agamanya kejawen. Iya. Di dalam itu agama itu pun juga ada yang namanya apa ya, istilahnya itu kayak semacam
aliran lah, mungkin ya, aliran mungkin keilmuan itu bisa. Jadi mereka belajar sedikit demi sedikit untuk mencapai apa yang mereka mau itu. Dan tirakatnya juga gak main-main. Terus rapalan itu Dia hanya modal mungkin bismillah ya, heeh. mungkin ya, Oh iya, bismillah. iya semelah itu. Itu Zaman dulu kan semelah. iya, sakit, Sama sakit gigi diludahin sembuh. iya. Kalau zaman sekarang sakit gigi, Zaman dulu saya pernah loh Mas ya. Pernah itu. Sakit gigi, saya pergi ke itu orang yang pinter gitu lah. Iya. Iya. Itu diludahin Mas ya. Beneran sembuh. sembuh Mas. Itulah tirakatnya orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang diludahin basi. Asin rasanya. Karena orang sekarang itu belajar hanya untuk apa ya, pribadi lah Pamer. ya. Itu kebanyakannya, saya nggak bilang semua orang belajar untuk pamer tuh enggak. Rata-rata yang saya temui ya, belajar spiritual itu untuk pamer, pamer ini pamer itu. Dan kalau pamer di depan saya, umpama ada ya pamer ilmu ini di depan saya nggak akan apa ya, menganggap dia itu sakti lah. Saya anggap dia itu gendeng. Itu karena buat apa kita belajar untuk pamer, Iya. buang duit banyak-banyak, buang tenaga, buang waktu banyak untuk pamer. Sedangkan saya nggak apa ya, istilahnya nggak gumun lah. Iya. Kalian itu bisa ini bisa itu, terserah kalian. Karena saya belajar itu untuk diri saya dan untuk orang lain. Itu tujuan saya dulu ya. Puasa juga, tapi puasanya nggak mutih, puasa biasa Rasa biasa. selama 40 hari tuh. Tanpa putus Mas ya. Iya, Satu hari. kalau putus yang ulang lagi, Mulai dari awal ya. satu lagi hitungannya. Iya. Semisal udah dapat 20 hari nih, Hmm. ada halangan yang mendadak, kita batal puasa, besoknya kita ngulang satu lagi, satu hari lagi. Karena memang berat ya kalau ingin mendapat sesuatu itu pasti ada halangannya. Pasti ya pasti. Iya, itu pasti Ada Nggak aja gangguan mungkin. gitu ya. Pasti ada. Semisal waktu pengenalan mereka nggak terlihat ya, saya ada di kota jauh, adalah kota tempat saya kerja. Saya ditaruh suatu tempat di tengah hutan sama guru saya, hanya dikasih senter apa sih cilik ini kan, Rek. gak ada padang senter ini. Ya kayak rek ini loh senternya orang dulu cilik. Itu sama dupa satu bungkus dari jam 10 malam Pagi. sampai habis dupa. Jadi Ini 9 loh Mas ya. iya, Satu bungkusan 9. 9 9 Berarti kalau Bagi 9 itu 9 jam Mas. 9. Pokoknya itu Satu dupa itu bisa Enggak. habis 1 jam. Mas. jangan sampai habis ya, tinggal sedikit lah, itu harus sudah Diganti. ya nyalain lagi. Itu saya ingat sampai jam 3 pagi ya, saya lari tapi Kenapa kok lari? gini, dia bisa ngomong, sosok tuh bisa ngomong, tapi dia gak punya muka. Jump scare. Gimana ya, kaget. Terus pikiran saya gini, dia itu bisa ngomong lewat mana gitu loh, lubang telinga kan nggak mungkin. Itu yang bikin saya sampai heran saat ini, jin itu tidak punya muka, polos datar, tapi dia punya suara, dia bisa ngomong. Itu Tapi gimana untuk bahasanya Mas? Bahasanya apakah
mengikuti Pak enggak? Kalau di Atau artian memang Indonesia bahasa? ya, mau apa mas di sini itu. Awalnya saya tanya sekitar jam berapa ya, jam 2 kalau nggak salah, nggak berapa soalnya HP tinggal di kos. Dia jalan bawa tongkat. Saya kira orang yang mau ke kebun itu kan ada sini kebun jati yang ada rumahnya itu kayak semacam apa ya, ladang ubi, tapi masih kecil-kecil. Desinya itu jagung. Saya kira orang yang mau lihat jagung atau apalah semacamnya itu, karena dia pakai capil Apa ya? sama tongkat. Bajunya pun juga kayak orang zaman dulu lah, hanya Iya, ini aja itu. Iya. Celana pendek, karena gelap ya, saya nggak tahu bentuk apa tubuh lah, entah itu hitam atau apa itu nggak tahu. Yang jelas dia itu lewat, dia bilang gini, apa di sini. Saya sorot kan, otomatis saya kaget. Dia nggak ada mukanya. Saya langsung ambil senter, saya lari. Rupanya masih 2 kan nggak salah, saya lupa. Itu Terus langkah 1000 ya. iya. Itu dapat ilmu. Iya, jaraknya mungkin kalau 200 meter ada dari jalan raya sampai lokasi tersebut. 200 meter jauh loh Mas itu. Iya. Lumayan jauh loh 200 meter. Terus itu saya nggak ke rumah guru saya lagi, saya langsung lari ke kos tuh, tidur. Besoknya saya dipanggil untuk ke sana. Terus dia bilang gini, gimana, aman? Saya bilang aman. Kamu jangan bohong, dia bilang gitu. Dan awalnya saya anggap saya itu gagal ya saat itu. Ternyata dia hanya untuk mengetes mental. Itu tujuan dia, bukan untuk membuka mata batin ya. Iya. Karena memang lokasi itu katanya ya, tidak satupun orang yang berani ke sana pada habis maghrib, tidak ada yang berani. Kalau semisal ada orang di ladang ya jam 4 itu pasti sudah pulang. Karena sangat jauh, motor nggak bisa masuk. Jadi harus jalan kaki. Iya. Karena jalannya itu jurang gini, ini ada bawah lagi 4 tanjakan. Baik. Tuh, sekali tanjakan itu kalau 1 meter adalah naiknya. Itu ada. Itu larinya gimana Mas? Naiknya berangkang itu. Jadi dari awal juga saya sudah nggak yakin, karena satu itu jauh dari pemukiman warga ya, jauh dari jalan raya, nggak boleh bawa HP. Kalau boleh bawa HP mungkin saya telepon teman saya untuk saya temenin saya, mungkin itu nggak boleh bawa HP. Nggak tahu lor kidul di sana. Tahunya kiri kanan, ya nggak tahu arah di sana. Itu juga apa ya, karena memang itu niat saya untuk belajar ilmu itu bukan untuk main-main ya, karena saya kan juga butuh pengalaman. Iya. Gimana sih rasanya di tengah-tengah keramaian, tetapi sini dalam keramaian lah istilahnya itu, di tengah hutan. Bayangin aja, di tengah hutan sendiri, ini ditemani dengan senter kecil, pakai baterai ABC lah senternya. Baterai ABC. Oh, sing kayak Gembreng. Nah, makanya kuning. Iya. Itu senternya gitu, senternya. Tapi sing sakmene lah, cilik lah. Sing tanggung itu. Sendiri. Bayangin dulu, gak usah apa ya, gak usah dilakoni. Bayangin sih dewi di tengah alas, gak kene kancane cokot izin kok,
awalnya itu hanya suara-suara ya, suara-suara seperti itu saya anggap biasa lah, karena sebelumnya kan juga pernah belajar seperti itu. Kalau hal suara-suara biasa. Terus kemudian ada anak kecil itu lewat depan saya, mungkin 3 meter lah, lewat 1 kali 2 kali saya biarkan. Nah setelah itu ada sosok wanita, kan depan saya ada kursinya agak jauh sih, kursi tua lah, sudah gapuk kursinya. Saya merem, saya buka mata, itu ada wanita, tapi dia cantik. Iya, wanginya itu wis wangi lah pokoknya, neng alam manusia gunanya lah pas kuwi maksudnya. Saat itu zaman ya umur 19 tahun lah, 18-19 tahun, orang wedoan ini kan ya ayu malah. Setelah itu saya malah berpikir, tidak mungkin ada wanita di tengah hutan, tidak mungkin. Impossible itu. Akhirnya saya merem, saya pikir lagi, itu hilang. Yang berikutnya itu ada kayak semacam bola api. Iya, bola api, tapi hanya sebentar ya, sekilas. iya, untuk ame saja. Itu sudah mulai merinding total, adem panas. Yes, pas kuwi. Terus habis itu beberapa waktu berlalu, ini udah lama, karena mereka menampakkan keberadaannya itu enggak bareng, enggak waktunya. Iya, lama, agak lama, beberapa menit ada lagi, mungkin 1 jam ada lagi satu gitu. Mungkin itu ada tingkatannya kali Mas ya. Mungkin ya. Iya. Terus berikutnya itu ada suara apa ya, kayak semacam harimau ya. Itu keras sekali di telah saya. Iya, itu sudah hampir lari sebenarnya ya. Tapi saya gimana sih, rasanya orang kaget ya, refleks pasti lari. Karena yang saya khawatir adalah itu harimau sungguhan, diterkam mampus saya. Saya tengok belakang nggak ada apa-apa, itu masih aman. Yang terakhir tadi petani tanda muka itu muncul, saya langsung lari. Giliran itu mungkin Iya, mungkin energinya lebih besar daripada Mas Tani kali ya. saya nggak tahu ya, pokok saat itu dia datang, dia tanya kayak gitu tadi ya. Itu saya sudah takutnya luar biasa. Karena yang sebenarnya juga seperti itu, tapi ya bukan manusia. Saya sudah paham itu, karena sebenarnya guru saya bilang gini, jangan pernah takut pada jin. Berarti pikiran saya pasti banyak sosok yang mengganggu, dan mereka semua bukan manusia gitu. Itu kali pertama saya melihat sosok yang tidak ada mukanya, itu kali pertama. Sampai sekarang saya nggak pernah lihat lagi sosok yang mukanya itu datar ya, tidak ada mulut, tidak ada hidung, tidak ada mata, hanya muka itu datar, dan capilnya tuh segini loh, nutupi gini loh. Nggak sampai dahi, nggak sampai hidung. Jaraknya sekitar berapa ya? Sampai motor berapa? 4 meter ya. Ya, 4 meteran. Setelah sorot gini pasti kelihatan kan. Iya. Nyalanya cuma Kuning fokus itu. Ya fokus itu lah, satu titik tok. Set, dia nggak ada mulut, nggak ada hidung, saya langsung lari. Jadi saya nggak pernah bilang karena saya itu pemberani ya, saya tidak pernah bilang, karena saya pernah lari ketika melihat sosok gaib itu, pernah gagal dalam tes gak banyak sekali. Jadi kalau semisal saya ke tempat akar, misalkan hanya berdua atau sendiri,
jangan pernah bilang kalau saya itu pemberani. Itu jangan pernah bilang, karena cobalah berpikir begini, mungkin sudah biasa melihat sosok-sosok yang memang sering menampakkan muncul ya, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo dan sebagainya. Sosok itu beda dengan sosok di hutan ya. Di hutan itu sosok seperti huluk, itu nggak pakai baju hitam hijau itu ada, serius ada, warna hijau, punya taring. Itu di hutan itu apa ya, aneh-aneh sebenarnya. Kalau hanya di lingkungan seperti ini mungkin hanya kuntilanak, pocong, sosok nenek-nenek, orang tua seperti itu tok sosoknya. Kalau di hutan beda, karena di hutan itu tidak apa ya, tidak selalu digunakan untuk aktivitas manusia. Itu aneh-aneh modelnya pokoknya. Ada lagi mungkin? Makasih mas, udah gitu aja Mungkin cukup ya durasinya. apa yang saya ocehkan hari ini sama Masus. Intinya kalau kalian yang belajar ya monggo belajar. Silakan. Saya tidak pernah melarang siapapun ya belajar spiritual. Semisal ada seorang beranda lah datang ke saya belajar spiritual, saya akan ajarkan dia sesuai dengan apa yang saya alami atau saya pelajari dulu. Itu saya gak akan pernah menghina ya, kamu berandal nggak pantas belajar ilmu ini. Saya tidak akan pernah bilang seperti itu, karena setiap orang itu punya hak ya, punya hak untuk belajar. Itu mungkin itu saja sedikit apa ya, edukasi dari kami, dan sedikit juga pengalaman yang saya alami, pengalaman pahit ya saat belajar ilmu seperti itu. Ambillah sesuatu yang baik dan buanglah sesuatu yang buruk. Itu mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.